Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 132. Saya akan membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah merasa berhutang kepada Allah. Saudara, pernahkah saudara menerima kebaikan dari seseorang? Misalnya ada orang yang menolong saudara pada saat saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Kalau kita adalah orang yang tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain, maka kita akan merasa berhutang kebaikan. Saudara, itulah yang dirasakan oleh Daud dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang dinyanyikan pada saat penabisan Bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Dari Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud merasakan betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan dirinya secara pribadi, dalam kehidupan keluarga dan juga bagi umat Israel secara umum. Dia tahu bahwa Tuhan sendirilah yang mengangkat dirinya dari seorang gembala menjadi seorang raja. Dia tahu bagaimana Tuhan sendiri yang berjanji memberkati keturunannya. Nah, ketika dia merenungkan kebaikan dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi dirinya dan keluarganya, maka dia merindukan untuk membalas kebaikan Tuhan dengan bernasar mau mendirikan Bait Allah. Saudara, hal ini dilakukan Daud ketika dia melihat tabut perjanjian yang merupakan lambang tempat tinggal Tuhan masih berada di kemah, sedangkan dirinya tinggal di istana yang mewah. Nah, ketika dia memikirkan hal tersebut, dia mengatakan tidak pantas aku berbaring di ranjang yang empuk. Dia merasakan bahwa dia tidak pantas untuk tidur di satu tempat yang baik, tetapi kediaman Tuhan belum ada. Namun saudara, Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun Bait Allah. Namun Tuhan mengizinkan Salomo anaknya untuk membangun Bait Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka harusnya kita merasa berhutang kepada Allah. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia merenungkan bagaimana anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan dirinya, yang membawa dia dari keberdosaan pada kebenaran, maka dia mengatakan, aku berhutang Injil bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang non-Yahudi. Saudara, saya yakin setiap kita telah begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Tuhan tentunya tidak meminta kita membalas kebaikan Tuhan, karena yang pasti kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Namun sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka harusnya kita merasa berhutang kepada Tuhan. Kalau kita merasa berhutang, maka harusnya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Minimal kita merasa berhutang Injil, karena Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Mengapa harus memberitakan Injil? Karena kita telah menerima keselamatan, anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Oleh karena itu harusnya kita membagikan Injil tersebut kepada orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Saudara, penting bagi kita untuk merasa berhutang di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, orang-orang yang selalu membalas kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita merasa berhutang. Dengan demikian kita akan terus termotivasi untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sukacita kami puji Tuhan mulia.
pujian di malam pujian.